Anda kembali menyaksikan berita Makassar pagi ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Rayakan pesta ulang tahun 2 pemuda tenggelam terbawa ombak di Pantai Angin Mamiri, Kota Makassar. Sejumlah rekening penerima bansos COVID-19 tak berisi alias nihil di Kabupaten Sidrap. Selanjutnya pemain asal Australia Gol Mebrahtu perkuat skuad Juku Eja dalam latihan jelang laga pekan ke-20 Liga 1. Dua pemuda tewas tenggelam di Pantai Angin Mamiri, Kota Makassar. Peristiwa tersebut terjadi saat keduanya menghadiri perayaan ulang tahun rekannya. Lebih dari 1 malam petugas mencari keberadaan seorang pemuda yang tenggelam di Pantai Angin Mamiri, Kota Makassar. Jenazahnya ditemukan pada Senin pagi, 5 km dari lokasi keduanya dilaporkan tenggelam. Pemuda 14 tahun ini akhirnya dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga yang tinggal di Jalan Sunu, Kota Makassar. Korban pertama alhamdulillah kami temukan tadi malam sekitar pukul 23.45, kurang lebih 30 meter dari LKK atau titik korban diduga tenggelam dan dievakuasi ke rumah duka. Untuk korban kedua ditemukan pagi hari ini sekitar pukul 9.30, kurang lebih 2 mil arah barat daya dari lokasi korban tenggelam. Sementara satu korban lainnya yang juga usia 14 tahun telah ditemukan lebih dulu pada Minggu malam. Jenazahnya juga telah diserahkan ke keluarga di Jalan Kandea Lorong 3, Kota Makassar. Keduanya dilaporkan tenggelam pada Minggu siang kemarin saat merayakan peringatan ulang tahun temannya di Pantai Angin Mamiri. Keduanya terseret gelombang laut saat berenang bersama sejumlah rekannya. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Puluhan penerima bantuan sosial COVID-19 di Kabupaten Pindrang kebingungan. Saldo rekening bansos yang baru mereka terima tidak ada isinya, alias nihil saat akan dicairkan. Sayangnya saat ditanyakan ke pihak bank dan dinas sosial, kedua instansi malah saling lempar tanggung jawab. Penerima bantuan sosial dampak COVID-19 mendatangi Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Pindrang. Kedatangan mereka lantaran saldo dari rekening penerimaan bansos tidak terisi alias nihil. Hal ini terungkap saat mereka mengecek isi saldo untuk pencairan. Namun saat dicek ternyata rekening penerimaan bansos itu tidak ada isinya. Agen bank yang bersangkutan pun tak menampik kosongnya sejumlah rekening penerima bansos. Ia pun mengarahkan para penerima bantuan itu ke dinas sosial. Ini cuma mengecek kalau misalnya kita agen, tugasnya cuma mengecek saldo. Kalau memang ada saldo sembakonya dikasih. Kalau misalnya tidak ada, kosong, tidak dikasih. Makanya masyarakat itu kalau datang ke rumah, memang saya tanya memang dulu Pak, bilang tidak semuanya itu ada isinya Pak. Dari agen Ibu ini ada berapa banyak sih Bu yang kosong? Kalau saya baru sekitar 3 orang kapan Pak. Saya tidak ingat, tapi kurang lebih tidak sampai 5 orang lah. 5 orang yang kosong ini. Iya, yang kalau untuk yang kartu barunya, kalau di agen lain juga begitu. Bukan saja saya yang kosong, bukan saja di daerah ini yang kosong, di agen lain pun pasti ada yang kosong. Namun ternyata saat ke dinas sosial tak ada penyelesaiannya. Salah satu penerima bansos mengaku pihak Dinsos malah kembali melempar penyelesaiannya kasus ini ke pihak bank. Ada baru ini. Tapi isinya Pak, ada isinya? Tidak ada, kosong. Kapan kita Pak terima? Hari Kamis diambil ini. Aula ke Bupati. Tapi setelah kita cek Tidak ada, kosong semua. kapan kita cek anunya? Ya? Dicek di Bank Mandiri, tidak ada juga. Dicek di sana di perwakilan di kelurahan, tidak ada juga. Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Pindrang Muhammad mengatakan penerima bansos yang belum menerima saldo akan diusulkan kembali ke kementerian terkait.
harapan kami dengan adanya pengaduan langsung yang kami lakukan ya, nanti ketika memang KPM tersebut gagal dalam bantuan ini, tentu akan kami fasilitasi lagi terhadap bantuan yang lain ya, supaya bisa mendapatkan bantuan. Karena kalaupun ada kegagalan dalam penerimaan bantuan ini, mungkin ada beberapa hal teknis yang menjadi masalah. Ya tentu menjadi domain dari pusat yang kita tidak ketahui. Tetapi yang kami akan lakukan adalah bagaimana tetap memfasilitasi para masyarakat kita yang berkebutuhan, yang dapat bantuan ya, supaya bisa sampai kepada mereka. Kartu bansos baru dibagikan pekan lalu. Pemberian bantuan tunai besaran Rp600.000 hingga Rp1,2 juta melalui rekening ini sebagai ganti bantuan sembako langsung. Namun ternyata sejumlah penerima bansos tak bisa mencairkan dana bantuan itu karena belum masuk ke rekening yang dibagikan pemerintah. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Kita ke informasi lain, jelang laga pekan ke-20 Liga 1 menghadapi Persik Kediri. Pemain Australia Gol-Gol Membrahtu telah latihan dengan skuad Juku Eja. Keputusan penyerang asal negeri Kangguru akan ikut berlaga pada sore nanti ada di tangan pelatih. Skuad Juku Eja kembali berlatih di lapangan Karya Manunggal Sida Karya, Kota Denpasar, Bali. Kali ini striker asal Australia Gol-Gol Membrahtu sudah bergabung latihan bersama pasukan Ramang. Gol-Gol Membrahtu merupakan penyerang yang dikontrak manajemen PSM Makassar bersama Adam Mitter di putaran kedua Liga 1. Manajemen PSM Makassar menyerahkan sepenuhnya keputusan ke pelatih Jobgal untuk menurunkan atau tidaknya pemain anyar asal negeri Kangguru itu dalam laga menghadapi Persik Kediri. Ada persoalan di lini depan, akhirnya kita mencari alternatif untuk mendatangkan striker, dan yang paling penting bahwa kuotanya kita kuota Asia. Nah, kuota Asia ini tidak banyak yang beredar. Nah, akhirnya mencari pemain untuk di paruh musim tidak banyak juga yang mau dikontrak dalam kurun waktu cuma sampai 4 bulan. Nah, dengan beberapa masukan dari teman-teman agen dan sebagainya, akhirnya ada beberapa alternatif nama yang kami dorong ke pelatih. Nah, pelatih melihat ini dan akhirnya memilih ya Gol-Gol yang menjadi pemilih, dan ada beberapa kandidat lainnya setelah di compare satu-satu akhirnya dapatnya Gol-Gol itu. Dengan bergabungnya Gol-Gol Membrahtu, kuota pemain asing di PSM Makassar telah cukup. Mereka adalah William Jampluin, Angko Jansen, Adam Mitter, dan terakhir Gol-Gol Membrahtu. Skuad Juku Eja akan bertemu skuad Macan Putih di Stadion I Gusti Ngurah Rai Bali pada sore nanti. Sebelumnya, PSM Makassar ditekuk Persebaya Surabaya dengan skor 1-2 pada Jumat lalu. Kini skuad Juku Eja tengah memperbaiki berbagai lini untuk bisa unggul dalam pekan 20 laga Liga 1 ini. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, ikut memakmurkan masjid. Sejumlah warga rame-rame membersihkan masjid tertua di Kabupaten Goa yang sudah menjadi cagar budaya. Selain membersihkan tempat ibadah, warga juga turut bersedekah dengan memberikan sembako. Berbagai cara dapat dilakukan untuk memakmurkan masjid, salah satunya dengan membersihkan masjid seperti yang dilakukan komunitas asal Kabupaten Goa. Beramai-ramai mereka membersihkan masjid tertua di Kabupaten Goa. Masjid Katangka ini bahkan sudah masuk dalam cagar budaya. Setiap bagian masjid dibersihkan mulai dari dalam masjid, tempat mengambil air wudhu, hingga bagian terluar masjid. Salah satu anggota komunitas ini mengatakan selain untuk menjaga kelestarian masjid, pemilihan rumah ibadah ini karena menjadi titik awal pencerahan agama Islam. Apalagi masjid ini dibangun sekitar 3 abad yang lalu. Kami mengambil lokasi di sini di Masjid Katangka, sebagaimana kita ketahui bersama ini adalah masjid tertua sebagai cagar budaya yang memang seharusnya kita lestarikan. Ya, Katangka ini sebenarnya kita lihat sebagai awal, ya, sebagai titik pencerahan di mana agama Islam tentunya sebagai pembawa rahmat itu turun. Ya. Jadi ini sebagai titik awal kita mendapatkan cahaya Islam. Maka itu perlu dijaga ya. Dan perlu kita jaga. Ya. Selain membersihkan masjid, komunitas semut ini juga memberikan sedekah berupa sembako, mulai dari beras, telur, minyak goreng, dan mie instan. Mereka berharap pemberian ini bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang yang membutuhkan.
Pengurus Masjid Katangka Goa sangat mengapresiasi kegiatan ini. Dia berharap memakmurkan masjid seperti ini bisa dilakukan secara rutin sehingga menjadi contoh tidak hanya untuk komunitas lain tetapi masyarakat di sekitar masjid. Jadi saya selaku pengurus Masjid Tua Katangka ini merasa sangat bersyukur. Dan dengan adanya komunitas semut ini sangat membantu mengatasi masalah kebersihan di Masjid Tua Katangka ini. Jadi sangat-sangat mengapresiasi dengan adanya komunitas semut di Masjid Tua Katangka ini. Masjid Katangka atau lengkapnya Masjid Al-Hilal Katangka dibangun pada abad ke-17 di masa pemerintahan Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin atau Imanggarangi Daeng Manrabia. Saat itu kerajaan Goa kedatangan rombongan ulama dari zaman yang bermaksud mengajak Raja Goa untuk memeluk agama Islam. Bahkan Masjid Katangka juga sempat menjadi benteng pertahanan terakhir, makanya dinding masjid tebal hingga nyaris 1 meter. Kini masjid yang terletak di Jalan Syekh Yusuf, Kecamatan Somba Opu ini menjadi rumah ibadah dan saksi sejarah. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Demikian berita Makassar pagi ini, saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.